Baik, perkenalkan nama saya Messi Krisnawati. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya membahas tentang pembelajaran yang ramah. Pembelajaran yang ramah yang pastinya itu memberi suasana yang lebih nyaman dan tentram di kelas. Pembelajaran yang ramah, friendly learning, adalah pembelajaran yang mengakomodasi kepentingan beragam peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik. The same but different, artinya mereka sama menjadi peserta didik di kelas tersebut, namun dalam layanan berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing, baik dalam materi, strategi, layanan, dan penilaian. Yang dimaksud dengan the same but different ini, peserta didik yang banyak ragamnya dan memiliki kebutuhannya berbeda-beda. Misalnya, kita memberikan materi dengan anak yang kebutuhannya yang berbeda-beda. Misalnya si A ini tidak bisa membaca dan si B tidak bisa menulis. Jadi mereka ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang calon guru bisa mengatasi si A ini tidak bisa membaca, jadi kita harus bisa membuat dia bisa membaca, memberi materi tentang agar dia bisa membaca. Si B tidak bisa menulis, jadi kita mengatasinya, mengajar dia agar dia bisa menulis. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan the same but different. Peserta didik sangat penting memiliki kebutuhan untuk kepentingan belajar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran, melakukan pendekatan pelaksanaan pembelajaran, pemilihan metode, media, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan khusus para peserta didik. Pembelajaran yang ramah akan tercipta pada sekolah yang ramah. Sekolah yang ramah terhadap anak di sekolah, mengembangkan semua potensi yang dimiliki seoptimal mungkin dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi ramah apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik. Guru yang mendorong keikutan serta atau partisipasi peserta didik dalam belajar, semua ini akan memberikan gambaran bahwa dalam pembelajaran yang ramah. Yang kedua, pentingnya pembelajaran ramah. Semua peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pendidikan tanpa perbedaan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Pertama, keberagaman peserta didik perlu dipahami oleh guru agar pelaksanaan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Sebagai seorang guru, harus tahu perbedaan peserta didik dan bisa mendidik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru yang ramah akan menghargai perbedaan setiap peserta didik. Keramahan guru ini akan menumbuhkan rasa nyaman kepada peserta didik berkebutuhan khusus sehingga peserta didik akan tetap semangat, giat, dan senang untuk belajar. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus tahu menghargai perbedaan mereka. Jadi mereka itu merasa nyaman dengan keadaannya. Pembelajaran yang ramah sangat penting dalam upaya dan meningkatkan akses dan mutu pendidikan dibagi semua peserta didik. Yang ketiga, komponen pendidik sistem pembelajaran yang ramah. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Jadi dimaksud dengan pendekatan pembelajaran ini, kita memiliki semangat untuk belajar, lebih giat untuk memajukan apa yang ingin kita pelajari. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dilaksanakan oleh guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi pembelajaran ini kayak cara kita belajar, yaitu yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Cara lebih baiknya lagi agar efektif dan efisien. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini sama dengan rencana. Bagaimana kita merencanakan pembelajaran kita ke depannya. Jadi seperti itu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih.